Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Pose with the pants. Pose with the pose with the pose with the pose with the pants. Pose with the pose with the pose with the pose with the pants. Pose with the pants. Pose with the pants. Selamat pagi pemirsa, seputar informasi kembali hadir menemani di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Uti dan teman rekan kerja saya Dita yang akan membawakan berita terbaru dan terpercaya. Pemirsa, kasus korupsi kembali mencoreng dunia investasi di tanah air. Kali ini skandal besar melibatkan PT Rara Tbk, sebuah perusahaan yang seharusnya mengelola dana pensiun prajurit TNI dan Polri. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. Kasus ini bermula pada periode 2012 hingga 2016. Saat itu, Direktur Utama PT Rara Tbk bernama Jelita Jendrato bersama sejumlah pejabat keuangan dan investasi melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti Putri Tambunan dan Lasi Holding. Mereka mengatur transaksi investasi saham dan reksadana tanpa analisis kelayakan yang benar. Tujuannya agar investasi terlihat menguntungkan, padahal nilai sebenarnya jauh di bawah harga pasar. Melalui skema ini, pihak eksternal membeli saham Rara Tbk dengan harga yang murah, lalu meraup keuntungan besar untuk kepentingan pribadi. Setelah masa jabatan Jelita Jendrato berakhir, Berliana Sipayung menggantikannya sebagai Direktur Utama dan melanjutkan skema yang sama. Ia bekerja sama dengan pihak eksternal, Lasi Holding dan Putri Tambunan untuk mengatur investasi baru. Sementara, pejabat internal lain tetap memberikan persetujuan tanpa analisis keuangan yang layak. Laporan keuangan dimanipulasi agar tampak bahwa kinerja Rara Tbk stabil dan sehat, padahal sebenarnya nilai saham terus menurun. Bahkan, saham-saham Rara Tbk dijual murah kepada pihak luar lalu dibeli kembali oleh perusahaan, tetapi tetap berada di bawah kendali kelompok yang sama. Untuk menutupi transaksi ilegal, para pelaku bahkan membuat reksadana atas nama pribadi. Reksadana itu dikelola diam-diam oleh orang kepercayaan mereka. Dengan cara ini, seluruh kegiatan investasi Rara Tbk ternyata dikendalikan oleh pihak luar, meski secara formal masih di bawah direksi internal. Laporan keuangan pun dipoles sedemikian rupa untuk menutupi kerugian dan menampilkan hasil investasi yang seolah-olah positif. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang ada di lokasi langsung. Ayu, silakan jelaskan bagaimana terbongkarnya kasus PT Rara Tbk. Ya, baik, di sini saya sudah berada di lokasi langsung. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Bu Ana. Baik, Bu Ana, boleh dijelaskan sedikit bagaimana kronologinya? Kasus ini awalnya terbongkar pada tahun 2020, di mana Badan Pemeriksa Keuangan mulai mencurigai adanya kejanggalan karena nilai portofolio saham Rara Tbk terus menurun secara signifikan. Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit dan menemukan bahwa laporan keuangan tahun 2017 menunjukkan kerugian sebesar 16 triliun yang diakibatkan oleh investasi ilegal. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, di mana ditemukan pembelian saham ilegal sebesar 800 miliar, pelepasan 12 saham non-blue chip senilai 987 miliar. Ada juga total kerugian yang dialami negara akibat kasus ini mencapai 22,78 triliun. Lalu Kejaksaan Agung kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan sejumlah tersangka, termasuk direksi dan pihak eksternal. Ya, terima kasih Bu Ana sudah memberikan penjelasan. Saya akan kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Ayu. Kemudian di sini kita akan membahas para pelaku PT Rara Tbk, di mana saya akan memberikan langsung ke rekan saya di lokasi. Baik Rahayu, boleh dijelaskan siapa saja para tersangka PT Rara Tbk? Ya, terima kasih. Saya sudah berada di lokasi langsung.
Di sini dapat kita lihat para tersangka kasus PT Rara Tbk, di mana para tersangkanya yaitu sebagai salah satunya adalah Direktur Utama PT Rara Tbk, yaitu Jelita Jenrato, dan sejumlah pejabat lainnya. Kemudian ada pihak eksternal yaitu Blas Sihombing dan Putri Tambunan, di mana para tersangka ini sudah dibawa ke pengadilan hukum, di mana di sana sudah ada rekan saya langsung. Langsung saja, Berito, bisa dijelaskan bagaimana proses hukum yang terjadi di sana? Baik, terima kasih Rahayu. Di sini saya sudah berada di pengadilan hukum, langsung melihat proses hukum yang sedang berjalan, di mana para tersangka sudah ditetapkan hukuman penjara, di mana dua mantan Direktur Utama PT Rara yaitu Jelita Jenrato mendapat hukuman penjara selama 20 tahun, kemudian mendapat potong hukuman menjadi 15 tahun penjara. Berdiana Sipayung divonis hukuman penjara 20 tahun, lalu mengajukan banding. Setelah itu, mendapatkan hukuman penjara 18 tahun penjara, dan diwajibkan membayar denda 750 juta dan uang pengganti sebesar 645 miliar. Blas Sihombing divonis hukuman 13 tahun penjara dan dikenakan denda 750 juta dengan 6 bulan kurungan. Dan yang terakhir, Putri Tambunan dihukum pidana 15 tahun dengan denda 750 juta dan jika tidak membayar maka akan dipidana kurungan selama 6 bulan. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Berito. Kita tunggu kabar selanjutnya. Saya Uti. Saya Lita. Terima kasih.